Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan, akan mempresentasikan memenuhi tugas 2, yaitu mata kuliah praktikum jaringan komputer, yang mana di sini kita akan membahas tentang command prompt. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pita Apardila, NIM 0567805521. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan, mempraktekkan memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer mengenai tentang 20 perintah CMD di Windows. Oke, dengan dosen atau tutor pembimbingnya yaitu Bapak Beni Ari Hidayatullah, Eskom MT. Sebelum kita mempraktekkan tentang 20 perintah yang ada di CMD, marilah kita masuk ke dalam tahap persiapan, yang mana kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari CMD atau command prompt. Yang mana istilah dari command prompt itu sendiri artinya command line interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah dari command prompt atau disingkat dengan CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada di Microsoft Windows. Terdapat beberapa perintah yang dapat dimasukkan ke dalam CMD terkait dengan penggunaan Microsoft Windows, sistem operasi Microsoft Windows. Oleh karena itu, sebelum kita ke sana, marilah kita ketahui dulu bagaimana cara membuka command prompt itu sendiri. Oke, baiklah teman-teman, di sini karena layar awal saya nggak bisa di screen ya, bisa tangkap layar. Di sini saya hanya mengetik yaitu langkah-langkah yang ada di CMD atau langkah-langkah cara kita membuka aplikasi CMD itu gimana gitu. Di sini dari buku panduan itu kita sumbernya ini saya ambil dari buku panduan, yang mana kita klik nilai pertama yaitu terus ke semua program, sudah itu ke aksesoris, terus kemudian klik kanan command prompt ya, pilih command prompt dan memilih menjalankan sebagai administrator, atau teman-teman boleh klik mulai dan ketik CMD di kolom pencarian, kemudian menekan enter, atau sudah itu tekan Ctrl Shift plus enter kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi itu saya menggunakan yang kolom nomor 2, yaitu saya langsung ke kolom pencarian. Sudah ke kolom pencarian, saya ketik apa yang saya cari tadi, yaitu command prompt tadi. Sudah langsung muncul, maka langsung diklik 2. Sudah diklik 2 kali itu langsung muncul aplikasi itu langsung terbuka ya. Itu boleh pakai kalau yang saya gitu. Ini sebagai sumber referensi aja, ini saya lihat di buku panduan jaringan komputer. Oke, selanjutnya di sini ada banyak perintah-perintah yang ada di CMD itu. Ada 20 perintah yang ditugaskan, yaitu mencari akan mempraktekkan tersebut ya. Di sini saya tidak akan menyebutkan ini karena akan saya sebutkan, akan saya presentasikan di praktek
selanjutnya praktek dan contoh dan fungsi-fungsi dari CMD itu tersebut. Di sini saya akan cuman memperlihatkan saja. Oke, 20 perintah tersebut. Oke, mungkin ini untuk selanjutnya marilah kita lihat bagaimana cara fungsi dari CMD itu tersebut. Di sini saya akan mempraktekkannya dan menjelaskan mengenai tentang pengertian-pengertiannya dan fungsi-fungsinya. Oke, mungkin itu aja. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan mengenai tentang 20 perintah CMD, perintah dasar pada CMD yang digunakan untuk membantu pengoperasian komputer serta pelacakan jaringan komputer. Oke, untuk perintah yang pertama yaitu ada CD. Oke, ada CD yang mana pengertian dari CD ini kalau kita artikan ke bahasa sehari-hari yang paling mudah itu ada contohnya misalnya CD adalah cara kita untuk jalan-jalan atau pindah dari satu folder ke folder lain di dalam komputer menggunakan ketikan teks. Ini ya, itu kita praktekkan. Dan ataupun fungsi utama dari CD atau CD menampilkan direktori aktif. Ketika kita ketik CD saja tadi tanpa argumen, maka CMD akan menampilkan folder tempat kita berada, teman-teman berada. Nah, di sini contoh berpindah ke folder tertentu, misalnya kita ketik CD dokumen. Oke, kita sudah ketik, maka akan masuk ke folder dokumen tersebut ya, jika ada direktori. Oke, itu ya, itu fungsi dari CD. Oke, untuk yang kedua itu ada CLS. Oke, ataupun fungsi dari CLS tadi artinya perintah di command prompt digunakan untuk membersihkan layar dari semua teks yang sudah muncul sebelumnya. Setelah dijalankan, layar CMD akan kosong, tetapi posisi direktori aktif tetap sama. Tampilannya tampilan teks yang dihapus. Adapun fungsi dari CLS, fungsi utamanya adalah untuk membersihkan seluruh teks dan perintah lama yang menumpuk di layar command prompt. Oke, kenapa perintah ini berguna? Saat teman-teman sedang asik mengetik banyak perintah di CMD, layar akan menjadi penuh. Layar akan menjadi penuh dan membingungkan untuk dilihat. Oke, dengan kita mengetik CLS, kita contohin lagi tadi, misalnya kita ketik CD tadi ya, CD. Oke, sudah kita ketik tuh, maka kita akan ketik CLS. Nah, seperti yang teman-teman lihat, fungsi dari CLS itu artinya membersihkan seluruh teks dan perintah lama yang menumpuk di layar CMD. Oke,
Karena tadi ketika teman-teman mengetik banyak perintah di CMD, layar pasti akan penuh ya, dan membingungkan untuk dilihat. Dan kita mengetik CLS tadi, tampilan jendela CMD akan langsung disapu bersih dan menjadi kosong kembali seperti baru pertama kali dibuka. Kursor ketikan pun akan langsung melompat kembali ke pojokan kiri atas. Itu fungsi dari CLS. Selanjutnya CLS slash tanda tanya atau garis miring tanda tanya, yang mana pengertiannya itu adalah format standar di CMD untuk menampilkan penjelasan singkat dan sinteks penggunaan perintah. Hampir semua perintah di CMD itu bisa ditambahkan garis miring tanda tanya di belakangnya untuk melihat informasi bantuan. Adapun fungsi dari CLS slash tanda tanya atau garis miring tanda tanya yaitu kita katakan yaitu menampilkan deskripsi, memberitahu bahwa CLS digunakan untuk membersihkan layar Command Itu ya pengertian dari CLS slash tanda tanya. Selanjutnya itu ada dir slash tanda tanya atau dir garis miring tanda tanya. Adapun pengertiannya, hasilnya adalah bantuan singkat tentang perintah dir. Jadi bukan untuk menampilkan isi folder, melainkan menjelaskan cara pakai dan pilihan opsinya. Perintah dir sendiri dipakai untuk melihat daftar file dan folder dalam directory. Nih melihat folder dalam directory dengan dir atau garis miring tanda tanya, CMD akan menampilkan deskripsi, sinteks dan daftar opsi seperti A, ada garis miring B, ada C sampai T gitu ya, garis miring T. Di sini misalnya yang A itu menampilkan file dengan atribut tertentu. Garis miring B format ringkas hanya nama file atau folder. Garis miring S menampilkan isi semua subfolder, dan P itu file setiap layar penuh. Jadi fungsi dir garis miring tanda tanya ini adalah untuk memberi panduan cepat tentang cara menggunakan perintah dir beserta opsi tambahannya. Gitu ya. Selanjutnya yaitu perintah ipconfig. ipconfig di command prompt itu dipakai untuk melihat informasi jaringan komputer. Nah, kalau teman-teman jalankan, CMD akan menampilkan alamat IP address, subnet smart, dan default gateway dari setiap koneksi, misalnya WiFi atau LAN. Dari fungsi IP itu sendiri adalah untuk menampilkan dan mengatur konfigurasi jaringan komputer. Dengan perintah ini, teman-teman bisa melihat detail seperti alamat IP, subnet, Mars, dan default gateway dari setiap koneksi WiFi atau LAN ya. Selanjutnya
ipconfig garis miring all ya. Oke, pada perintah ini adapun perintah dari ipconfig all itu adalah perintah di command prompt yang digunakan untuk menampilkan informasi jaringan komputer secara lengkap dan detail. Jika ipconfig biasa hanya menampilkan alamat IP, IV, subnet mask dan default gateway, maka dengan tambahan opsi all, teman-teman bisa melihat seluruh konfigurasi jaringan yang lebih mendalam. Ya, artinya fungsinya itu untuk menampilkan detail konfigurasi jaringan komputer secara menyeluruh. Seperti ya. Selanjutnya itu adalah IV config garis miring tanda tanya. Oke, untuk pengertiannya itu adalah perintah di command prompt untuk menampilkan daftar bantuan dari semua opsi yang digunakan bersama ipconfig. Jadi kalau teman-teman bingung apa fungsi dari garis miring all atau release, cukup ketik ipconfig / tanda tanya atau garis miring tanda tanya dan CMD akan menampilkan penjelasan singkatnya. Seperti itu. Adapun fungsi ipconfig garis miring tanda tanya adalah untuk menampilkan daftar bantuan yang menjelaskan semua opsi dan parameter yang bisa digunakan bersama perintah ipconfig. Dengan kata lain, ini adalah panduan bawaan di command prompt untuk memahami cara kerja ipconfig. Seperti itu ya. Oke, dari semua perintah ipconfig. Oke, selanjutnya yaitu maaf ya, ini ya, ini semua tentang ipconfig. Ada ipconfig, ada ipconfig all, ada renew, ya release, kayak gitu ya. Pengertiannya tadi menampilkan daftar bantuan dari semua opsi yang bisa digunakan bersama ipconfig. Oke, jadi kalau bingung, cukup ketikkan saja ipconfig garis miring tanda tanya dan CMD-nya akan menampilkan penjelasan singkatnya. Seperti itu ya. Itu dari ipconfig garis miring tanda tanya. Selanjutnya ipconfig release. Ipconfig. Oke, jangan lupa di spasi. Nah, astagfirullah. Maaf. Ini langsung ke enter. Ulang ya, ipconfig spasi garis miring tandanya. Oke, ini untuk yang perintah selanjutnya, yaitu mengenai perintah ipconfig release. Itu artinya berfungsi untuk melepaskan alamat IP, alamat IV yang sedang digunakan oleh komputer. Dengan kata lain, komputer akan mengosongkan konfigurasi IP yang diterima dari server DHCP, sehingga sementara waktu tidak bisa memiliki alamat IP. Oke, selanjutnya ipconfig renew.
garis miring ini ya. Oke, adapun pengertiannya yaitu berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP setelah IP lama dilepaskan dengan IP config release. Dengan kata lain, komputer akan menyegarkan konfigurasi jaringan agar mendapatkan IP yang valid dan bisa kembali terhubung ke internet. Ini contohnya sudah kita paparkan nih. Contoh ya. Oke, selanjutnya itu ada IP config ring. IP config IP config /display DNS. Pengertiannya berfungsi untuk menampilkan isi cache DNS atau domain name system yang tersimpan di komputer. Cache DNS ini berisi daftar nama domain yang pernah diakses beserta alamat IP yang sesuai, sehingga akses ke website bisa lebih cepat karena tidak perlu selalu meminta ke server DNS. Itu ya. Oke, ini kita klik contohnya tadi. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada IP config garis miring berfungsi untuk membersihkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Cache DNS itu menyimpan catatan alamat IP dari website yang pernah teman-teman akses. Jika cache ini rusak atau sudah tidak valid, bisa menyebabkan website tertentu gagal dibuka. Oke, ini sukses ya keterangannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 12 itu IP config garis miring register DNS, yang mana pengertiannya itu berfungsi untuk mendaftarkan ulang register semua catatan DNS komputer ke server DNS. Dengan kata lain, komputer akan mempengaruhi informasi DNS secara manual agar sinkron ke server, sehingga masalah akses internet yang berkaitan dengan DNS bisa diperbaiki. Oke, untuk selanjutnya itu perintah ping. Oke, perintah ping di command prompt itu berfungsi untuk mengirimkan paket data ke alamat IP atau nama domain tertentu lalu menunggu balasan.
Tujuannya untuk mengetes konektivitas jaringan dan mengukur seberapa cepat komputer bisa berkomunikasi dan server atau perangkat lain. Oke, ini ya, misalnya kita kasih contoh, kita ping ke Google. Ini sebagai contoh. Oke, ini mengecek apakah komputer terhubung ke Google. Reply from. Oke, berarti ini muncul seperti ini. Tandanya koneksi jaringan ke situs terkonek ya. Oke, selanjutnya itu perintah ya. Oke, perintah netstat itu berfungsi untuk menampilkan informasi koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer. Dengan kata lain, netstat digunakan untuk melihat port yang terbuka, alamat IP tujuan, serta status koneksi TCP atau UDP yang sedang aktif ya. Ini kita itu ya. Oke, ada pengertiannya tadi untuk menampilkan informasi koneksi jaringan yang sedang aktif di komputer. Oke, selanjutnya itu perintah netstat ya, bukan ya, track R. Oke, structure. Adapun fungsi dari structure itu di command prompt itu berfungsi untuk melacak jalur atau paket data dari komputer menuju alamat tujuan seperti website atau server. Dengan perintah ini teman-teman bisa melihat lintasan hop demi hop yang dilalui paket, termasuk alamat IP dan waktu respon titik. Oke, dengan contoh itu kita contohkan ke Google. Menampilkan jalur jaring komputer ke server Google. Dan ini sedang melakukan prosesnya. Kita lihat dulu. Oke, ini masih ya. Ini udah di enter berapa kali. Oke, kita tunggu dulu. Habis baterai. Kita ngecas sebentar. Oke, ini 12. Oke, tunggu dulu ya.
dia masih nunggu. Oke, sudah. Ini itu ada fatfing, yang mana artinya itu perintah fatfing di command home itu adalah gabungan dari ping dan select. Oke, ini udah banyak yang muncul. Oke, ini udah di enter berapa kali munculnya, sudah ini aja. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu perintah fatfing. Oke, untuk perintah fatfing ini adalah gabungan dari ping dan teacher. Fungsinya untuk melacak jalur paket data sekaligus mengukur kualitas koneksi di setiap titik yang dilalui. Jadi selain menunjukkan peran seperti tracker atau fatping, juga memberikan informasi detail tentang packet class di setiap jalur, ya, atau latency ya di setiap jalur. Jadi fatping ini gabungan dari gabungan ya, ini gabungan. Sudah, kita langsung aja kasih contoh, misalnya fatping Google. Untuk ini proses penampilan koneksi titik rute. Oke, selanjutnya nunggu lagi. Oke, tunggu bentar. Oke, terus selanjutnya yaitu NS lookup ya. NS lookup. Oke. Oke, untuk perintah nomor 17 ini adalah pengertiannya adalah alat di command prompt untuk melakukan query di server DNS sehingga bisa mengetahui alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Ini sangat berguna untuk mengecek konfigurasi DNS, memecahkan masalah akses website, dan menganalisis catatan DNS. Oke, seperti itu. Dengan contohnya saja, kita ke Google lagi dulu. Dan ini menampilkan alamat IP serta Google ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 18. Net. Net ya.
Untuk perintah ini adalah perintah di command prompt. Itu ada kumpulan perintah bawaan Windows yang digunakan untuk mengelola layanan jaringan, berbagi file atau printer, serta administrasi pengguna dan grup. Next ini juga sering dipakai oleh administrator untuk mengatur koneksi jaringan maupun konfigurasi sistem. Sebagai contoh, kita ketik WLAN yang kita contohkan. Nah, ini sudah ya, ini sebenarnya sudah dipraktekkan, sudah dijelaskan oleh Bapak Benny. Ini memunculkan alamat WiFi atau yang pernah alamat WiFi yang pernah tersambung. Ini ya. Saya lupa gimana cara ngetik sambungnya. Kita tanya. Oke, selanjutnya kita coba yang ini. Kita coba next sama dengan di kedua oke, ini kayaknya kecil. Lupa ya. Oke, intinya ini sudah dicek. Kita coba lagi.
Apa ya? Kita nanti pelajarin lagi. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu ada root ya. Oke, perintah next tadi yaitu untuk mengkonfigurasi atau mengelola, memantau kegunaan jaringan. Dengan adanya itu kita bisa mengubah peraturan IP, DNS, WiFi hingga melakukan tabel sampling jaringan secara lokal maupun jarak jauh. Dan selanjutnya tadi ada perintah round, artinya digunakan untuk menampilkan atau menambah, menghapus atau memodifikasi tabel ranting jaringan pada komputer. Tabel routing adalah daftar aturan yang menentukan kemana paket data akan dikirim berdasarkan alamat tujuan. Oke, contohnya router pinnya pin. Oke. Oke, di sini menampilkan daftar rute jaringan yang aktif. Oke. Oke, untuk yang terakhir itu ada terbalik ya tadi. Oke, perintah net ya. Sudah dulu kan dijelasin. Ini perintah net yang terakhir. Perintah net itu artinya kumpulan perintah bawaan Windows yang digunakan untuk mengelola layanan jaringan, berbagi file atau printer, serta administrasi penggunaan dan grup. Net sering dipakai oleh administrator untuk mengatur koneksi jaringan maupun konfigurasi sistem. Oke, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, tapi yang tadi saya terbalik ya, yang netnya ini terakhiran seharusnya. Oke, itu tadi sudah dijelaskan. Yang double tadi yaitu tentang apa ya, net S ya, net S, net ya, pokoknya yang tentang WiFi deh ya. Yang mana yang kita ketik ulang aja, yaitu oke, yang ini yang mana tadi ada perintah seperti contohnya ada ini show profile.
bisa mengecek wifi yang pernah tersambung itu ada di kayaknya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai tentang Kominfo. Semoga dapat khususnya kita pribadi dan teman-teman sekalian, semoga bisa memahami tentang 20 perintah yang ada di CMD. Kita bisa memahami dasar penggunaan perintah pada sistem operasi dan bisa meningkatkan kemampuan kita, yaitu di bidang komputer salah satunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.